Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illallah wal hayyul qayyum huwal awalu wal akhiru huwal batinu was sahiru huwal azizul hakim. Saudara yang saya cintai dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat, yaitu rahmat kesehatan jasmani dan rohani, serta rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Saudara, pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi satu pertanyaan saudara kita dari Makassar. Sebenarnya ini pertanyaan sudah lama, cuma mohon maaf baru sempat. Pertanyaannya, adakah cara mengganti sholat-sholat kita yang sudah lama tertinggal? Subhanallah. Saudara, tidak perlu khawatir, tidak perlu risau. Banyak jalan menuju Roma. Adakah cara mengganti sholat kita yang sudah lama tertinggal? Ada, kalau kita mau. Ada. Tidak perlu diganti lagi sholat dengan sholat, tapi gantilah dengan hal-hal kebaikan yang lain. Artinya, gantilah seperti misalnya memberikan makanan kepada anak yatim yang betul-betul membutuhkan, karena ini adalah satu perbuatan yang mulia, akhlak yang mulia. Tapi bukan sekedar anak yatim, banyak yang lain yang membutuhkan, yang lapar, yang betul-betul butuh bantuan. Bantulah. Itu adalah perbuatan yang mulia. Kemudian, sayangi kedua orang tua kamu. Subhanallah. Tidak perlu khawatir, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadir di tengah-tengah kita. Tujuannya apa? Tujuannya bukan sholat. Tujuannya adalah memperbaiki akhlak. Memang sarananya atau medianya adalah sholat. Karena apa? Karena sholat itu dianggap mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar, katanya. Tapi kalau kita perhatikan sekarang ini, dunia modern sekarang ini, semakin banyak orang sholat, semakin banyak berkelahi. Semakin banyak sholatnya orang itu, semakin angkuh, sombong.
semakin banyak membenci, menghina, mencaci. Kita perhatikan sekarang, semakin banyak orang sholat itu semakin banyak berkelahi, seolah-olah sholat itu media untuk berkelahi, menghina, mencaci. Nah, ini dunia modern sekarang ini. Lalu dikatakan ini hadis. Apakah ini hadis sahih atau tidak? Orang tidak sholat, tidak diterima semua amal ibadahnya, termasuk puasa. Pertanyaannya, lalu bagaimana orang sholat? Semakin banyak sholatnya, semakin banyak maksiatnya. Semakin banyak sholatnya, semakin banyak berkelahi. Semakin banyak sholatnya, semakin banyak menghina, mencaci, membenci. Coba kita pikirkan. Lalu bagaimana orang tidak sholat tapi hatinya suci, tidak pernah bermasalah, tidak pernah berkelahi, tidak pernah ngurusi orang, tidak pernah mencaci orang, dia selalu menolong orang lain. Coba kita secara logika berpikir, sepertinya kita sekarang ini terjebak di dalam beragama. Kalau dikatakan orang tidak sholat, semua amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Berbuatlah kebaikan, bukan berarti jangan sholat. Berbuatlah kebaikan, perbaiki akhlak, karena tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini adalah memperbaiki akhlak. Sholat itu hanyalah medianya. Jadi tidak usah khawatir, saudara, apabila saudara selama ini ada sholat tertinggal, mungkin tidak terganti dengan sholat, maka gantilah dengan hal-hal kebaikan yang lain. Insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Subhanallah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.